Knight Templar berasal dari Timur Tengah, di daerah Yerusalem. Tepatnya pada masa kini berada di Al-Haram Asy-Syarif atau Temple Mount, yaitu sebuah kompleks tempatnya di mana sekarang Masjid Al-Aqsa berdiri, di mana Dome of the Rock juga berada, sekaligus juga tembok ratapan berada. Pada masa lalu, pasukan ini ditakuti karena setiap kali membantai, mereka sadis dan tak kenal siapapun dan apapun korbannya. Kebanyakan dari mereka yang dibantai adalah umat beragama Kristen dan Muslim yang sejak masa lalu sudah hidup saling berdampingan sebagai musuh utama mereka. Peristiwa sejarah perjalanan The Knight Templar ini juga ditulis ulang dalam buku The Catatan Sejarah pada masa lalu yang berjudul The Holy Blood and the Holy Grail oleh Michael Bajan, Richard Leigh, dan Henry Lincoln yang dirilis pada tahun 1982 yang lalu. André de Lauzon, your sword. Where were you first prepared to lead the temple? In my heart. And where was that heart tested? In the field of battle. Suatu ketika di Pulau Inggris sedang terjadi perang antara Inggris dan Skotlandia. Kala itu Panglima Skotlandia tewas terbunuh dan diambang kekalahan oleh pasukan Inggris. Lalu para komandan prajurit Skotlandia mendengar tentang pasukan Knight Templar ini. Kemudian mereka memanggilnya untuk membantu Skotlandia melawan Inggris dengan imbalan yang sesuai. Mendengar berita berikut imbalan itu, maka Knight Templar bergerak sendiri dari Yerusalem di Timur Tengah menuju Skotlandia. Sungguh tak diduga, berita itu bocor dan terdengar oleh pihak kerajaan Prancis yang pada masa itu memiliki religi Kristen yang kuat. Pada hari Jumat 13 Oktober 1307, tanggal pada saat Raja Philip II dari Prancis yang dipimpin oleh Paus Clement V berhasil menangkap beberapa Knight Templar di Palestina yang akan melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Skotlandia. Mereka menuju Palestina untuk mencegat pasukan itu. Sementara itu di Prancis juga dilakukan pencegatan. Sebagian dari pasukan iblis ini ada juga yang berhasil dijebak ketika mereka melewati Prancis. Beberapa orang berkuda yang juga dijuluki pasukan iblis ini ditangkap oleh pasukan Prancis di bawah pimpinan Paus Clement V dalam perjalanannya dari Yerusalem di Palestina menuju Skotlandia. Father, into your arms I commend my spirit. Sisa dari pasukan Knight Templar yang berhasil lolos dari Raja Philip dari Prancis yang dipimpin oleh Paus Clement V akhirnya tetap melanjutkan perjalanan dan berhasil menuju Skotlandia. Knight Templar yang berhasil lolos ke Skotlandia berjumlah 9 orang. Sampai di Skotlandia, Knight Templar membantu Skotlandia untuk melawan Inggris. Rakyat Skotlandia sedang berada dalam kondisi perang untuk meraih kemerdekaannya.
dan sudah berlangsung berlarut-larut selama puluhan tahun. Perang kemerdekaan Skotlandia adalah serangkaian kampanye militer yang terjadi antara kerajaan Skotlandia dan kerajaan Inggris pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Sesampainya Knights Templar di sana, para uskup agung Skotlandia terkejut dan menyatakan bahwa Knights Templar adalah pasukan iblis. Para uskup pun menolak bantuan mereka karena Knights Templar adalah pasukan pembantai umat Nasrani ketika mereka menyerang Yerusalem yang pada masa itu dikuasai umat Nasrani. Meskipun sangat berbeda faham, bahkan menjadi musuh besar, namun sangat dibutuhkan, maka pasukan iblis itu akhirnya diubah namanya menjadi Knights Templar, yang dikenal sampai saat ini, dan diberikan lambang mirip salib berwarna merah, agar tak terlihat terlalu mencolok dari asal muasal dan tingkah laku mereka yang asli. Lalu, mereka dimasukkan ke agama Kristen dan dibaptis oleh para pemuka agama di sana, agar pasukan Skotlandia tetap religius, bahkan tambah lebih bersemangat untuk melanjutkan perang melawan Inggris yang ingin menguasai Skotlandia. Setelah itu, maka pasukan Knights Templar membantu pasukan Skotlandia dan akhirnya pasukan Inggris berhasil dipukul mundur. Kemudian, perang dimenangkan oleh pasukan Skotlandia yang berhasil mempertahankan wilayahnya yang dibantu pasukan Knights Templar dari Timur Tengah. Kemauan Knights Templar adalah menjadi bangsawan dan juga menjadi anggota dewan di Skotlandia. Maka karena jasanya, keinginan itu pun dikabulkan. Knights Templar sejatinya adalah orang dari Timur Tengah berideologi satanisme dan merupakan turunan Yahudi yang membandel alias kafir. Setelah turunan Knights Templar menjadi bangsawan dan anggota dewan di Skotlandia, maka mereka semakin banyak di Skotlandia, sampai-sampai posisi penting dan menguasai bisnis di Skotlandia. Mereka menjadi keluarga yang kaya raya, semua sendi-sendi penting pemerintahan juga mulai dipegang turunan mereka. Setelah beberapa dari mereka dan turunannya mendapat kedudukan yang penting, dari sinilah mereka membentuk perkumpulan baru yang sekarang kita kenal sebagai kelompok perkumpulan rahasia yang dikenal dengan nama Freemason. Hingga suatu ketika, Raja Inggris meninggal dunia. Hal ini membuat beberapa keluarga kerajaan berebut tahta yang kemudian membuat Inggris menjadi lemah. Dalam bidang bisnis, keturunan Knights Templar sudah mulai memiliki cakar di Skotlandia. Kemudian mereka menikahkan anaknya kepada bangsawan Inggris. Karena dari keluarga yang kaya raya, maka permintaan pernikahan selalu disetujui oleh bangsawan Inggris. Lalu beberapa keturunan Knights Templar yang tergabung dalam Freemason akhirnya ikut campur tangan dalam masalah perebutan kekuasaan di Inggris. Juga beberapa masalah-masalah internal di Inggris lainnya. Akibatnya, keturunan mereka berhasil masuk juga ke pemerintahan di Inggris hingga menjadi dewan di Inggris. Bahkan akhirnya sampai berhasil menikah dengan keturunan kerajaan Inggris. Dan akhirnya keturunan Knights Templar dapat berkuasa. Akhirnya seluruh dewan di Inggris dan sendi-sendi penting di Inggris, pengusaha-pengusaha besar, bahkan sampai turunan kerajaan di Inggris adalah dari turunan Freemason yang berawal dari Knights Templar ini. Kelompok mereka akhirnya semakin besar dan semakin besar, semakin berpengaruh, dan membuat induk organisasi yang lebih besar di atas Freemason, yang dikenal pada masa kini sebagai kelompok perkumpulan rahasia Illuminati. Kini kaum Illuminati ini terus membuat agama terkotak-kotak. Mereka menjadi donatur dan mendanai sempalan dan aliran dari agama-agama lama menjadi agama-agama baru. Zionislah yang paling suka dengan aliran dari agama-agama sempalan itu, yang fanatik dan radikal. Mereka guru besar penebar kebencian, mirip ideologinya Zion. Kini berkat kelicikannya, mereka sudah masuk ke semua agama. Mereka mengadunya melalui para pemuka agama. Mereka para satanisme mengambil peranan dengan cara mencuri hati mereka, mendanai mereka, bahkan ikut masuk agama mereka dengan cara yang licik. Inilah buktinya bahwa agama yang diturunkan agar manusia menjadi penyayang untuk kebaikan, kedamaian, kebenaran, keadilan, dan sifat-sifat lainnya semakin lama semakin terpecah-pecah dan menjadi banyak sempalan. Agama lahir untuk mengerti dan bertoleransi terhadap perbedaan dan untuk menghormati perbedaan. Itulah ajaran Tuhan melalui para nabi-nabinya.
Karena itulah Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai warna kulit, suku, ras, dan peradaban, serta kebudayaan. Sionlah ideologis rasis penebar kebencian, kesombongan, fitnah dan dusta, penebar provokasi, adu domba, dan perselisihan. Mungkin Anda tak percaya, karena Anda tak akan pernah mau percaya oleh apapun yang Anda tahu. Kini para Illuminati setelah sukses, merekalah yang menguasai dan mengontrol dunia, termasuk dalam bidang perekonomian, kekuasaan, pertambangan, peperangan, militer, multimedia, perdagangan, dan masih banyak lainnya. Nyaris semua produk dan jasa terpenting di muka bumi. Mereka juga bisa menentukan siapa penguasa, raja, presiden yang akan mereka bunuh, atau siapa presiden yang akan mereka naikkan untuk berkuasa. Negara mana yang akan diperangi dan yang akan mereka makmurkan. Perekonomian negara mana yang akan diruntuhkan dan yang akan mereka majukan. Berita apa yang akan mereka propagandakan dan yang akan mereka cekal. Dan masih banyak yang lainnya. Mereka ingin menguasai dunia dalam satu komando yang hanya dibuat dari kelompok mereka saja. A new world order. Dalam mewujudkan New World Order, mereka telah menguasai 3 dari aspek kehidupan, yaitu kontrol melalui makanan, minuman, obat-obatan, pertambangan, minyak dan gas bumi, energi nuklir, dan yang lainnya. Tujuan mereka adalah menguasai kebutuhan manusia di dunia ini dan mengontrol mereka. Mereka juga mengontrol dengan kekuatan melalui organisasi dunia, PBB, dan organisasi di dalamnya, NATO, IPAC, dan teknologi nuklir lainnya. Tujuannya adalah menguasai militer dan persenjataan dunia. Mereka juga menguasai keuangan dan perdagangan melalui World Bank, IMF, Federal Reserve, perdagangan bebas, penguasaan aset, logam mulia, mineral berharga, dan lainnya. Tujuannya adalah menguasai setiap bisnis dan transaksi, aset negara-negara di dunia, perekonomian, dan keuangan dunia, dan melakukan depopulasi atau pengurangan penduduk dunia, mengurangi jumlah penduduk dengan membuat sel-sel teroris, peperangan antar ras dan negara, konflik di masyarakat, membuat penyakit-penyakit baru tak tersembuhkan, membuat virus, agenda peperangan, genosida, dan pengurangan jumlah penduduk. Tujuannya mengurangi jumlah penduduk dunia karena bahan alami yang tak tergantikan semakin sedikit, menipis lalu habis. Kini bersiaplah Anda untuk bersatu, merapatkan barisan bagi mereka yang telah sadar. Jangan mau dikotak-kotakan, jangan terpancing provokator, jangan mudah terpancing media, dan jangan mau diadu domba. Dan semoga bermanfaat video ini. Salam People Power. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home.